Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Seng Berlian? Tentunya pasti baik. Terima kasih sudah nonton di channel Seng Berlian kesayangan kalian. Mudah-mudahan tetap semangat menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Rahasia balik rahim anjing. Di sebuah desa terpencil bernama Tanjung Asih, seorang wanita bernama Lasmi mengalami kejadian aneh. Ia mengandung tanpa pernah merasa disentuh oleh lelaki pun. Orang-orang menggunjingnya, menuduhnya sebagai perempuan sundal. Namun, Lasmi berasumsi bahwa dia tidak pernah berbuat nista. Ketika tiba saatnya melahirkan, bidan desa, Bu Ratmi, merasakan keganjilan. Janin dalam rahim Lasmi terasa lebih panas dari biasanya. Saat bayi itu lahir, berkata Lasmi menggema di santero desa, bayi itu bukan bayi manusia. Ia menyerupai seekor anak anjing dengan mata merah menyala. Desa Tanjung Asih langsung gempar. Para tetua desa percaya bahwa Lasmi dikutuk. Ia telah membawa rahim setan, seru seorang dukun tua bernama Ki Joyo. Sementara itu, Lasmi menolak untuk menyerahkan anaknya. Meski berbentuk anjing, ia tetap merasa bayi itu adalah darah dagingnya. Ia mengambilnya bara. Namun, sejak kelahiran bara, kejadian mengerikan mulai terjadi. Hewan ternak mati dengan luka menganga. Darahnya habis tersedot. Beberapa warga menghilang secara misterius. Warga desa pun semakin curiga bahwa semua ini ada secara keseluruhan dengan bayi yang dilahirkan Lasmi. Seorang lelaki misterius bernama Pak Surya, yang mengaku sebagai mantan dukun sakti, datang ke desa. Ia khawatir bahwa anak yang dilahirkan Lasmi adalah keturunan makhluk gaib yang selama ini tersembunyi di balik batas dunia manusia dan dunia arwah. Pak Surya mengungkapkan bahwa dulu di desa ini pernah terjadi kesepakatan antara manusia dan makhluk halus. Salah seorang nenek-nenek Lasmi pernah melanggar perjanjian itu, dan kini kutukannya diwariskan kepada keturunannya. Bara bukan sekadar anak anjing biasa, tetapi penjelmaan roh kuno yang datang untuk membalaskan dendam leluhurnya. Bara tumbuh dengan sangat cepat. Dalam hitungan bulan, ia sudah sebesar serigala. Lasmi tetap melindunginya, tapi ia tak bisa menutupi kenyataan bahwa anaknya semakin ganas. Bara bisa berbicara dalam bahasa manusia. Dan suatu malam, ia berkata kepada Lasmi, "Ibu, aku lapar. Aku butuh darah manusia." Lasmi ketakutan, tapi dia masih berharap ada cara untuk menyelamatkan anaknya. Namun, warga desa sudah mengambil keputusan. Mereka berencana membakar rumah Lasmi dan membunuh Bara sebelum terlambat. Malam itu, warga desa berkumpul membawa obor dan senjata tajam. Mereka mengelilingi rumah Lasmi. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, Bara mengaum keras dan berubah menjadi sosok mengerikan makhluk setengah anjing, setengah manusia, dengan taring tajam dan cakar panjang. Ia mengamuk, membantai siapa saja yang berani mendekat. Lasmi menangis melihat anaknya berubah menjadi monster. Pak Surya berusaha menghentikan Bara dengan mantra kuno, tetapi kekuatan makhluk itu terlalu besar. Di tengah kekacauan, Lasmi akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dengan pisau tajam, ia menusukkan senjata itu ke dada anaknya sendiri. Bara menjerit, matanya yang merah mulai meredup. Sebelum mengeluarkan napas terakhir, ia berbisik, "Terima kasih, Ibu, karena telah mencintaiku, meski aku adalah kutukan." Lasmi jatuh pingsan, sementara Bara menghilang dalam hembusan angin malam. Pagi harinya, Lasmi terbangun di pelukan Pak Surya. Ia menangis, menyadari bahwa anaknya telah tiada. Warga desa yang tersisa berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pak Surya menjelaskan bahwa makhluk seperti Bara adalah bagian dari keseimbangan dunia. Mereka tidak hanya sekedar kutukan, tetapi mengingatkan bahwa manusia tidak bisa terus-menerus melanggar hukum alam tanpa konsekuensi. Lasmi memutuskan untuk meninggalkan desa. Dengan hati yang berat, ia berjanji akan mencari jawaban tentang siapa sebenarnya dirinya dan apa yang telah dilakukan leluhurnya hingga kutukan itu muncul. Lasmi meninggalkan desa Tanjung Asih dengan hati yang hancur. Ia berjalan tanpa arah, mengikuti balapannya ke tempat yang mungkin menyimpan jawaban atas asal-usul kutukan yang telah merenggut anaknya. Di tengah perjalanan,
ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nyai Sekar, seorang penjaga naskah kuno di sebuah padepokan terpencil. Nyai Sekar mengenali garis keturunan Lasmi dan menawarkannya tempat berlindung. Kutukan yang kau bawa bukanlah suatu kebetulan. Nah, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang leluhurmu, ujar Nyai Sekar sambil membuka gulungan naskah kuno. Dari naskah tersebut, Lasmi mengetahui bahwa berabad-abad yang lalu, seorang leluhurnya, Ki Danurwenda, adalah seorang dukun sakti yang melanggar perjanjian dengan makhluk gaib penjaga hutan. Ia mengambil sesuatu yang bukan haknya, sebuah pusaka bertuah yang seharusnya tetap berada di dunia mereka. Sebagai balasannya, keturunan Ki Danurwenda dikutuk untuk melahirkan anak yang membawa jiwa makhluk gaib. Hingga dosa itu ditebus, Lasmi menyadari bahwa bara bukan sekadar monster, melainkan penebusan dari dosa leluhurnya. Namun, kamu masih bisa menghentikan siklus ini, kata Nyai Sekar. Ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini selamanya. Nyai Sekar memberitahu Lasmi bahwa satu-satunya cara untuk menghapus kutukan adalah dengan mengembalikan pusaka yang dulu dicuri Ki Danurwenda. Namun, benda yang diketahui itu telah lama hilang dan terakhir kali berada di dasar Danau Biru, sebuah tempat yang dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Lasmi memutuskan untuk mencari dan mengembalikan pusaka tersebut. Dengan petunjuk dari Nyai Sekar, ia melakukan perjalanan menuju Danau Biru, tempat yang diyakini angker dan jarang dikunjungi manusia. Saat tiba di Danau Biru, Lasmi merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Ia menutup matanya dan berdoa, lalu perlahan masuk ke dalam air. Tiba-tiba, dari dalam danau, muncul sesosok makhluk berwujud wanita, cantik namun bermata merah menyala. Makhluk itu adalah Nyai Rengganis, ratu dari penghuni gaib di danau tersebut. Kau datang untuk menebus dosa leluhurmu? Tanya Nyai Rengganis dengan suara menggema. Lasmi mengangguk. Aku hanya ingin mengakhiri penderitaan ini. Aku ingin menghentikan kutukan ini agar tidak ada lagi anak yang harus lahir dalam kesakitan seperti bara. Nyai Rengganis menatap Lasmi dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya. Di tangannya tergenggam sebuah keris tua berlumuran darah hitam. Ini yang dicuri leluhurmu. Jika kau ingin memaafkan dosanya, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Lasmi terkejut. Apa yang harus kukorbankan? Nyai Rengganis tersenyum samar. Jiwamu sendiri. Lasmi menjawab. Ia tahu jika ia memberikan nyawanya, maka garis keturunannya akan terputus dan kutukan itu akan berakhir selamanya. Namun, ia juga sadar bahwa tanpa pengorbanan, penderitaan akan terus berlanjut. Dengan air mata mengalir, ia mengambil keris itu dan menusukkannya ke dada sendiri. Darahnya jatuh ke air danau, dan tiba-tiba langit berubah mendung. Angin kencang berhembus, suara terdengar dari dunia gaib. Nyai Rengganis tersenyum puas. Kutukan telah berakhir. Tubuh Lasmi perlahan tenggelam ke dasar danau, tetapi wajahnya tampak tenang. Ia telah memaafkan dosa leluhurnya, dan kini arwahnya akan beristirahat dalam damai. Desa Tanjung Asih kembali damai. Para warga yang selamat merasa seolah-olah beban berat telah terangkat. Sejak malam pengorbanan Lasmi, tidak ada lagi kejadian aneh, tidak ada lagi makhluk buas, dan tidak ada lagi kelahiran kutukan. Pak Surya, yang masih tinggal di desa, merasa bahwa semuanya telah kembali seperti sedia kala. Namun, di tengah malam, ia melihat sesuatu di langit seberkas cahaya biru yang naik dari arah Danau Biru. Ia tersenyum. Semoga kau tenang di sana, Lasmi, dan semoga bara telah menemukan jalannya.